kasihan itu adalah kesombongan yang tipis banget. Maka ibu bapak kalau nolong orang dengan kasihan, yang ditolong biasanya ngeribetin, udah gitu aja. Pasti jadi rese gitu, dalam tanda petik. Kenapa? Karena perbuatan itu semuanya datang dari motif. Motif itu nanti kata kuncinya adalah niat gitu. Sip ya. Dua orang sama-sama ngasih uang, yang satu niatnya pengen dipuji, yang satu niatnya ikhlas. Dua-duanya ngasih uang. Kualitasnya bukan terletak dari rupiahnya, bukan. Tapi kualitasnya terletak dari motif niatnya mau ngapain gitu kira-kira. Karena ibu bapak nanti kita ngerti bahwa niat itu energi yang besar banget loh bu. Makanya ibu bapak maaf ya, punten nih sekalian saya tanya. Ibu bapak banyak melakukan sesuatu, banyak pakai niat atau nggak banyak pakai niat? Yang mana? Enggak, udah pasti nggak ada banyak nggak niatnya juga. Karena semuanya terjadi kenapa? Tidak dalam kondisi sadar. Niat itu menyengaja tuh pak. Sok saya tanya, ibu bapak sholat sengaja atau gara-gara harus? Jadi jawabannya masing-masing nggak apa-apa sih, tapi direnungkan gitu. Berarti kalau orang, maaf ya, kalau orang sholatnya sengaja dengan niat, nggak mungkin ada Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nggak mungkin aja. Berarti kalau udah nggak khusyuk, nggak fokus, ngerjainnya udah pasti dengan tidak sengaja. Berarti figuran ngerjainnya. Jadi jangan-jangan sholat, puasa, umroh, haji, figuran-figuran aja sih gitu. Untuk memenuhi layar-layar aja, tapi nggak terlalu penting akhirnya. Kenapa? Karena tidak dilakukan atas dasar yang namanya sadar. Makanya ibu bapak di ceramah-ceramah agama tuh bagus banget, selalu perbaharui niat. Kalau udah satu niat ini kerjain dulu. Yang bahaya niatnya ke sini banyak itu tuh. Contoh belanja lah bu, contoh aja. Ya, niatnya cuma mau beli ayam misalnya, begitu masuk emang ayam disimpan paling belakang sih ya, yang terlibat gitu, supaya banyak lihat-lihat dulu kan, nggak niat ambil. So sekarang saya tanya, lebih banyak yang diniatkan atau yang tidak diniatkan? Udah pasti berarti mabuk, udah gitu aja bu. Ya, perlu sih, atau pengen. Sip ya, dapat ya? Sampai sini oke bu pak? Nah, jadi ibu bapak ini mungkin kalau ngertinya sepotong bahaya sih. Ibu bapak, please berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Jadi orang baik itu menderita bu. Tapi maaf ya, bukan berarti oh kalau gitu saya jangan baik, bukan. Makanya Quran itu selalu mengencourage kita bukan jadi orang baik loh, orang yang berbuat baik. Habis gitu koma lagi baik dan benar, maka baik dan benar disebut ma'ruf namanya. Makanya orang yang berbuat baik dan benar pasti sadar. Makanya orang sadar itu disebut beramal soleh. Beramal apa bu pak? Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau ibu bapak dengar kata soleh, ting yang kepikiran apa? Ibu bapak pengen punya anak yang soleh nggak? Yang gimana kira-kira? Yang sadar. Soleh itu artinya dia melakukan dengan proper, Pak. Melakukan dengan tepat guna. Itu soleh namanya. Jadi maaf ya, indikator parameter soleh bukan seberapa sering ke masjidnya, bukan bu. Bukan seberapa sering zikirnya, pengajian, bukan. Tapi selesai pengajian, selesai belajar, dia hidup dalam proper way atau tidak, gitu loh. Ibu bapak paham ya maksud proper ya? Iya. Kan proper itu gimana ya? Gini, saya kasih contoh. Ibu bapak kita pernah dengar kata-kata sedekah ya? Kalau orang ngasih uang, dia bersedekah, tapi yang jauh lebih penting adalah memberikan dengan proper way. Proper itu artinya tepat guna. Contoh. Ada orang terperosok di sumur, kita mau nolong. Kalau orang soleh, nggak mungkin, mas mau ditolong, ya ini saya kasih 500.000. Bukan, saya perlu tali mau naik nih gitu. Berarti kalau ada orang terjerumus di sumur, dia perlu uang dan dia perlu tali. Tahu, saya akan nolongnya pakai tali gitu. Kasih uang. Nah terus habis itu kasih uang. Sip ya.
Berarti proper ini adalah sesuai dengan kondisi, conditioning gitu. Maka kalau dia conditioning, dia akan selalu yang namanya selaras. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti jadi amal soleh oke nggak? Saya tahu nih, makan kalau udah 2 piring kenyang. Proper aja deh, 1 dulu deh gitu kira-kira. Nah itu soleh tuh. Berarti melakukan sebagaimana mestinya. Dan sebagaimana mestinya nanti akan bicara tentang nature gitu kira-kira. Maka orang yang sadar, dia bisa menempatkan dirinya. Ibu bapak maaf ya, orang sadar itu bukan berarti nggak pernah marah loh Bu, Pak. Tapi beda antara marah dan melampiaskan emosi, itu 2 hal yang berbeda. Dan dia tahu ketika dia marah bukan benci, tetapi ini proper way. Karena kalau orang ini nggak dibentak, dia nggak mau berubah gitu misalnya. Sip ya? Oke Bu, Pak? Sip? Kalau saya pakai batik ke undangan, soleh nggak? Saya pakai batik ke undangan, soleh nggak? Soleh. Kalau saya pakai batik ke pantai, kurang soleh lah ya. Nggak cocok. Gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu pakai kebaya ke pantai, ke pantai, pakai kebaya ke undangan, soleh nggak? Soleh. Mas, kalau pakai kebaya ke pantai, kurang soleh. Jadi kalau ke pantai pakai bikini, soleh nggak? Soleh. Tapi ibu-ibu jangan, ya udah nggak pantas lah udah. Kalau itu dijaga juga gitu maksudnya ya. Solehan. Jadi nggak proper ya. Ya oke. Paham ya? Paham ya? Sekarang saya tanya, perilaku yang proper itu datangnya dari kesadaran atau datang dari pengetahuan? Justru nanti kita akan ngerti pengetahuan bisa membuat kita melakukan yang tidak proper. Hanya dengan pengetahuan yang pengen berlebih, orang yang kapasitasnya punya 5, dia pengen 20 karena kenapa? Tetangganya lebih baik dari dia, akhirnya dia korupsi gitu kira-kira. Berarti dia tidak proper gitu. Nggak tahu takaran, nggak tahu ukuran. Makanya yang bahaya, nggak tahu ukuran, doa. Udah tahu ukurannya 1 liter, ya Allah berikanlah aku 100 liter. Nggak bisa lah. Orang nggak mau ukurannya cuma 1 liter kok gitu. Maka kata kuncinya bukan meminta jadi 100 liternya datang, tetapi memantaskan diri untuk menjadi wadah yang siap didatangkan oleh 100 liter gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Paham? Clear? Bisa dimengerti? Berarti kata kunci kita hari ini adalah bagaimana kita mulai mengenal diri. Kan seringnya kamu jangan sampai lupa diri. Maksudnya apa sih gitu? Berarti lupa diri, dia lagi ketempelan sama diri palsunya. Gitu. Dia lagi keterikatan sama diri palsunya, keinginan menggapai, mencapai, meraih dan seterusnya. Dan ibu bapak maaf ya, kalau hidup udah kebiasaan jadi figuran, susah jadi pemeran utama sih Bu. Iya, jadi figuran mulu. Sehingga dia nggak punya kontrol sendiri terhadap perannya gitu. Dan dia nggak pede sama perannya. Makanya maaf ya, orang yang mabuk itu pasti nyari validasi mulu. Pertanyaan-pertanyaan orang mabuk ya, pertanyaannya gini, boleh nggak? Nah, itu udah pasti mabuk aja. Karena boleh atau tidak bukan pertanyaan, tapi keputusan. Sehingga ketika kita masuk ke dalam konteks yang namanya mengenal diri sendiri, artinya apa? Kita lagi mau mengakses yang namanya kesadaran. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Paham? Oke? Jadi kita kesadarannya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa? Yang menutup. Oke? Bismillah, kita mulai. Ya, start. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Ya, kalau ada pertanyaan dicatat, nanti di ending kita bahas satu-satu. Ya, supaya ibu bapak kita part by part lebih esensinya lebih paham gitu. Sip. Oke. Ibu bapak punten, mohon maaf, agama identitas atau diri? Identitas. Oh jelas, ya. Maka agama bukan tujuan, tapi agama adalah kendaraan menemukan diri. Jadi kalau beragama urusannya keluar terus, berarti lupa bahwa agama adalah kendaraan menemukan dirimu, bukan menemukan siapapun di luar diri, apalagi nyalahin orang di luar diri gitu. Sip ya, makanya ageman ini disebut sebagai alat kendaraan untuk kita supaya mengenal diri.
Sip ya, makanya religius beda dengan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Orang beragama belum tentu punya moral bagus, bukan. Orang beragama belum tentu punya kesadaran spiritual. Maka agama adalah jembatan untuk menemukan jati diri. Sip ya. Jadi boleh nggak jalan menemukannya beda-beda? Ah, udah gitu. Sip. Jadi kita nggak usah usil sama jalan orang lain. Apalagi memaksakan, tahu nggak? Jalan ke Bandung paling benar lewat Puncak. Mau dia mau pakai bus boleh, mau lewat Cipularang boleh. Yang penting sampai. Sip ya. Oke? Jadi kita ilaihi rajiun jauh apa dekat? Dekat apa dekat banget? Nah, saya spill langsung ke ujungnya, ibu bapak. Ilaihi rajiun ketika kita benar-benar hadir utuh di sini saat ini, itu adalah pulang kita. Jadi kita memang hidup ini pergi pulang. Dan itu nggak ada urusannya sama matinya tubuh fisik kan. Pertanyaan. Berarti kesadaran itu mati nggak? Kesadaran itu mati nggak? Nggak ada matinya. Makanya disebut fiha abada. Punten. TV di belakang saya ini lagi mati, Bu, Pak. Yang mati TV-nya, betul Pak? Tapi listrik yang masuknya ada terus nggak? That's it. Jadi kalau orang udah di tanah kusir, kira-kira kayak gini nih, nggak ada tampilannya, tapi listriknya tetap ada gitu. Karena listrik itu yang disebut dengan yang namanya listrik itu yang disebut dengan ruh. Berarti si TV-nya jasad bukan? Jasad. Semua tayangan di dalamnya aplikasinya jiwa bukan? Semua TV-nya sama, tapi yang penting yang membedakan adalah tayangan di dalamnya. Oke? Tapi nanti beda merek, beda tayangan. Tapi di semua TV beda merek, beda tayangan. Yang membuat kita bisa nonton TV bukan TV-nya, bukan tayangannya, tapi listrik. Kalau nggak ada listrik, nggak bisa. Mau mahal apapun, sebagus apapun, nggak ada daya hidup, itu nggak mungkin kita hadir. Nggak mungkin kita bisa nonton TV gitu kira. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Berarti listrik kita semua sama nggak? Sip Pak. Yang beda dramanya gitu. Oh ini tayangan-tayangan Korea misalnya. Oh ini tayangan-tayangan Bollywood gitu misalnya. Tapi semua listriknya sumbernya datang dari sumber yang sama. Oke Bu, Pak? Sip? Nah, sekarang kita bahas dulu ini. Coba mau paham Bu, Pak? Atau puyeng? Paham ya? Nah, masa nggak paham ah? Ya. Kan ini udah berapa tahun kita ngaji? 10 tahun kan? 13 tahun. Alhamdulillah. Sip. Tapi 13 tahun jangan jadi figuran terus Bu, Pak ya. Sip. Oke, sekarang gini Bu, Pak. Proses di mana kita menjadi lupa diri. Supaya nanti kita tahu gimana cara mengembalikan ingatan. Makanya Ibu Bapak coba notice deh, di Quran itu banyak banget kata-kata dan ingatlah. Betul nggak Bu, Pak? Saya tanya, kalau di Quran ada kata-kata dan ingatlah, sebenarnya udah ada belum di sini? Sip. Tapi berarti kitanya enggak ingat. Sip ya. Makanya hidup ini nanti kaitannya sama memori, by the way. Nah, saya mau mengawali begini Bu, Pak. Satu ya. Semua terlahir yang hadir itu namanya ruh atau yang disebut dengan yang namanya sang kesadaran. Atau yang disebut Quran. Jadi kita ini ruh ada, jelas, kesadaran ada, Qurannya juga udah ada. Makanya Quran sejati itu bukan yang ditulisan, bukan. Ibu Bapak baca mushaf Quran, itu hanyalah jembatan untuk menuju kepada Quran yang sejati gitu. Makanya di 29 ayat 49 dikasih tahu bahwa ayatul bayyinah fi sudur. Fi itu di dalam, sudur itu dada. Contoh. Ibu Bapak kita tahu ada diri, ada identitas. Muhammad itu diri atau identitas? Hah? Nah, mulai. Ibu Bapak di tradisi Islam ada syahadat kan? Ada aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Betul?
Berarti aku menyaksikan Muhammad, betul? So, ibu bapak yang suka syahadat hari-hari rajin, menyaksikan Muhammad nggak? Nah, bingung nggak? Ulang. Kalau namanya bersaksi berarti menyaksikan, betul? Berarti kalau saya tanya Muhammad itu diri atau identitas, punten ya, itu ada di dalam diri atau ada di dalam identitas? Gini. Ibu bapak kalau dengar Muhammad yang kepikiran sosok atau sebuah fungsi? Hah? Wah, gawat ini. Ulang. Kemarin kita maulid Nabi Muhammad nggak? Ya, saya mau nanya dulu nih, belok dulu dikit nih, supaya kita getting clear banget nih. Maaf ya. Ibu bapak kalau di Quran itu di surat 33 ayat 21 ada kata-kata gini. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu pakai terminologi fi. Fi itu di dalam diri. Sekarang saya tanya, yang dijadikan suri teladan berarti dirinya atau identitasnya? Diri. Berarti pertanyaan saya, kalau diri dan identitas ini kita udah mulai bisa bedain, Muhammad itu diri atau identitas? Diri. Hah? Gini. Ibu bapak maaf ya. Muhammad ini nama bukan? Bukan. Ya gini. Ibu bapak kalau ada teman baru ya, diri itu manusia, identitas itu orang. Oke? Saya mau nanya dulu nih, bentar. Kalau ibu bapak ketemu di arisan perdana nih, belum pada kenal nih sama teman-temannya, ditanya, yang jadi pertanyaan yang mana nih? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Ibu manusia mana sih? Kan ada ya. Datang dari planet. Tapi selalu pertanyaannya orang. Sekarang saya tanya, kalau nanya orang berarti dia berbicara tentang identitas atau diri? Identitas. Berarti akan dijawab saya orang Bandung. Karena yang lahir di Bandung itu adalah cangkangnya. Betul nggak? Sementara kalau kita ngelihat tadi pakai sistem layar, siapapun yang ada di sini datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Berarti kita ini datang dari Allah yang sama dengan identitas tubuh fisiknya lahir di kota Bandung gitu misalnya. Paham sampai sini? Oke? Berarti kalau ditanya diri yang sejati berasal dari mana? Berasal dari sumber Allah. Gitu. Tapi saya ulang-ulang juga ya, ibu bapak jangan sok-sokan paham nih. Kalau udah sok-sokan paham nanti dia, ibu asli mana? Aku berasal dari Allah, nggak usah juga. Biasa aja ya. Tapi kita penting memiliki identitas untuk melakukan konstruksi sosial. Ulang lagi ya, sekali lagi. Jadi Muhammad itu identitas atau diri? Diri. Makanya yang terpercik ini salah satu namanya adalah Nur Muhammad. Jadi Muhammad artinya apa, Bapak? Terpuji. Karena dirinya Muhammad pada saat itu secara identitas namanya Ahmad. Oke, sampai sini? Ibu bapak waktu syahadat ngomongin Ahmad atau ngomongin Muhammad? Berarti waktu syahadat lagi ngomongin keluar diri atau ke dalam diri? Selama ini syahadat keluar diri terus nggak kira-kira? Iya. Makanya syahadatnya jadi basa-basi gitu, nggak sadar. Beo aja diajarin asal bisa melakukan nggak? Bisa. Nah, jadi si Beo tapi dia nggak punya KTP sih ya, nggak bisa membuktikan. Ibu bapak sampai sini paham? Paham? Bentar. Secara orang Ahmad bin Abdullah orang mana? Arab. Identitas. Jadi kita disuruh uswatun hasanah, disuruh ngikutin jadi Arabi atau disuruh jadi Islami? Ini bukan berarti sekarang dikit-dikit
fi amanillah. Dikit-dikit barakallah fi umri. Itu kan kayak keren aja sih gitu. Padahal jangan-jangan ngikutin budaya, ngikutin identitas. Sip sampai sini. Padahal yang disuruh juga fi Rasulillah, di dalam Rasul, yang diikutin adalah di diri. Jadi Ibu Bapak punten ya, mohon maaf nih, kita meneladani Rasul bukan ngikutin bajunya, bukan itu aja gitu maksudnya. Ngikutin boleh-boleh aja sih, tetapi yang jauh lebih penting adalah diri yang berkaitan dengan kesadaran. Sampai sini oke? Berarti waktu Ibu Bapak ngomong wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa coba impactnya? Dan aku akan bersaksi bahwa aku akan selalu melakukan perbuatan terpuji, gitu loh Bu. Jadi kalau habis zuhur mau gosip anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi. Habis asar melihat orang bajunya kurang matching mau komen anna Rasul Muhammad, nggak jadi. Gitu loh Bu, Pak. Oke nggak ini? Jadi keren nggak? Even syahadat hari-hari itu bisa menjadi alat kesadaran kita untuk apa? Untuk tetap ada di wilayah sadar. Karena Ibu Bapak nanti bentar lagi kita ngerti akan ada pihak lain yang terus menggerogoti diri kita. Yang kita anggap si pihak lain itu adalah diri sendiri, gitu kira-kira. Sip? Oke? Paham? Jadi kalau gitu kita bicara tentang Muhammad, Quran, petunjuk, pedoman, itu semuanya ada di luar atau ada di dalam? Sip. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita dari identitas menuju kepada diri. Sampai sini oke Bu? Sip? Paham ya? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita masuk nih. Pelan-pelan ya. Ibu Bapak sampai tahapan ini ada yang didapetin sesuatu? Ada ya? Sip. Nah, contoh. Ulang. Ini anggap aja sederhana ya. Bayi fresh born, baru lahir. Bayi yang baru lahir, secara pandangan ini, dia punya kesadaran nggak Bu? Hah? Ibu Bapak maaf ya. Mana kemungkinan yang lebih tinggi? Semakin menua, semakin meredup kesadarannya. Semakin menua, semakin membaik kesadarannya. Mana yang lebih memungkinkan? Makanya banyak orang tua yang sekarang tidak se-happy waktu dia anak-anak gitu. Iya. Karena waktu anak-anak, consciousness-nya masih banyak. Makin kesini makin banyak takut. Makin kesini makin banyak worry. Makin kesini makin banyak fearness, dan seterusnya. Makanya Ibu Bapak saya mau mengutip dari satu statementnya Bible. Ini keren banget di Bible. Jadi statementnya di Bible tuh, di Injil tuh kalimatnya gini: tidak akan masuk surga ketika kalian tidak menjadi anak-anak. Nah terus yang udah tua mikir, terus saya jadi harus anak-anak lagi? Bukan itu. Karena pada masa kanak-kanak semakin mudah memaafkan, betul nggak Bapak? Waktu anak-anak nggak baperan amat gitu. Dan waktu anak-anak dia bisa flowing dalam apapun, kenapa? Karena belum banyak programnya gitu. Sip? Berarti maaf ya, semakin menua secara usia, bisa nggak semakin banyak ketertutupan kesadarannya? Nah, maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Jadi Ibu Bapak ini orang tua atau orang dewasa yang mana? Dijawab aja masih. Nah, maksud saya yang tua belum tentu dewasa. Sip ya? Karena stigma sekarang kan tua itu dituakan, beda ya antara tua dan dituakan tuh, itu kan yang berbeda. Nah, pertanyaan, berarti ketika kita first born, anggap aja si consciousness itu 100% Bu. Berapa persen? Maka bayi nggak usah disuruh nangis, kalau lapar dia nangis. Siapa yang ngajarin Bu?
Kesadaran. Kesadaran bagian dari Allah nggak? Sekarang kita pakai definisi sederhana ya, supaya ibu bapak punya pegangan definisi. Meskipun definisi ini berubah-ubah dalam tanda petik, definisi ini akan dinamis. Kalau ada pertanyaan, apa itu Tuhan? What is God? Simply, Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas. Atau kita sering sebut dengan yang namanya the ultimate intelligence. Bahwa ibu dan bapak akan melihat semua kecerdasan dari apa yang kita lihat. Semua ini hasil dari kecerdasan. Maka wajar kalau di Al-Baqarah 115 sekali lagi, kemana saja kamu menghadap, kamu akan melihat kecerdasan Tuhan. Ibu bapak, tubuh kita cerdas kan? Iya. Oh, kalau tubuh kita nggak cerdas, nggak akan bisa begini nih Bu. Untuk mendengar, melihat, merasakan berapa banyak neuron yang berfungsi dalam tubuh kita. Dan itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Maka tubuh kita ini adalah the most sophisticated technology in entire universe, Bapak. Ini adalah teknologi yang tinggi. Cuman yang makainya nggak tahu cara makainya gitu kira-kira. Jadi kebayangnya saya beli iPad harganya 20 juta, dipakai iris bawang di iPad, bukan saya ya. Keren banget, nggak proper. Keren banget itu irisan bawangnya iPad gitu. Mereknya Apple gitu. Sampai sini oke Bu? Sip? Clear? Pertanyaan. Berarti siapapun yang terlahir 100% dalam consciousness ya kira-kira? Ya. Nah ibu dan bapak, ini yang penting untuk kita ketahui secara lebih detail. Maaf ya, si consciousness ini dikasih aplikasi namanya jiwa. Jiwa itu punya 3 perangkat: pikiran, perasaan, emosi. Di mana kita dikasih instrumen jiwa namanya sense atau panca indera. Berarti ibu bapak begitu brojol lahir, si ke-100%an kesadaran ini lama-lama dimasukin program selain kita nggak kira-kira? Iya. Dan 100% ini pelan-pelan meredup karena kenapa? Mulailah, puntennya saya agak lebay aja. Hari pertama kita lahir, kita mulai dipalsukan, Bu. Hari pertama lahir, kita mulai dipisahkan dari diri sejati. Kenapa? Begitu lahir, udah langsung dikasih identitas. Betul nggak Bu Pak? So, Ibu Bapak, bayi baru lahir, saya selalu pakai contoh ini ulang-ulang. Dia dimasukin ke ruangan bayi, sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Yang putih ngeliatin hitam, jelek lu hitam, nggak ada Bu Pak. Betul nggak? Kenapa coba? Dia belum tahu program mana benar, mana salah. Dia belum tahu program mana jelek, mana bagus. Dia belum tahu program mana hitam, mana putih, karena bagi dia per saat itu hanya 100% nature, alamiah, pure consciousness, 100%. Berarti pertanyaannya, sesaat kita lahir, kita dipisahkan dari kesadaran nggak Bu Mas? Iya. Bahasa kerennya, identitas ini kita diprogram, kita diberikan yang namanya sebuah program. Nah, program ini kaitannya sama identitas. Nah, sekarang berarti ibu bapak kita ini di ruangan ini kesadarannya sama, cuman beda program. Pertanyaan, bayi lahir di lingkungan penjudi, bayi lahir di lingkungan penjahat, bayi lahir di lingkungan pesantren, programnya beda nggak? Beda nggak? Beda. Satu ibu aja 3 anak, 3-3-nya beda programnya. Betul nggak? Jadi ibu bapak, maksud saya, kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, udah aja emang programnya gitu, beres. Iya, nyebelin banget, udah programnya begitu. Sip ya? Dan kebanyakan kita pengen ngerubah program, nggak bisa. Habis gitu ibu bapak merubah program, caranya gimana? Ngasih wejangan lagi. Nah, kamu ya, nah, sebaiknya ya, ibu bapak punten ya, mohon maaf ya, wejangan nggak pernah merubah program. Maka nasihat itu nggak pernah merubah apapun. Gitu. Nah makanya masyarakat religius itu seneng banget kasih nasihat gitu. Masuknya pelan-pelan banget.
dengan kata-kata yang sangat julid-julid religius gitu. Ibu bapak tahu julid-julid religius? Kalimat awalnya pasti sekedar mengingatkan. Ngingetin aja sih, itu kurang ketutup gitu ya, misalnya gitu. Usia mulu gitu. Tapi ibu bapak by the way yang gitu-gitu biasanya pemula sih, nggak apa-apa ya. Ibu bapak jangan lupa pendulum efek ya, maaf ya. Kalau dulunya nakal banget kesini hijrah banget, udah gitu aja bu bapak, udah gitu aja. Udah pasti. Jadi kalau dulunya pendulumnya di sini, sekarang di sini banget. Nanti pelan-pelan ke tengah, nah center gitu. Sip ya. Maka kita penting untuk menghormati semua proses pertumbuhan kesadaran siapapun. Karena yang melalui jalur hijrah, yang melalui jalur sains, yang melalui jalur ateis, yang melalui jalur agnostik, ya udah. Itu semua adalah jalur perjalanan masing-masing untuk menemukan si kesadaran. Sampai sini oke bu? Sip? Clear? Jadi kita ini sekarang udah terprogram nggak? Makanya nanti Quran bahasanya dari mana kamu ditipu gitu. Kok kamu ketipu sih sama program gitu? Sementara si program ini yang paling bahaya, ibu bapak punten ya, ini menjadi belief system. Ibu bapak saya mau ngasih rumus sederhana ya, ini please tolong diingat baik-baik. Hidup kita ini cuma ada dua bapak. Satu, saya tahu atau saya tidak tahu. Oke? Kalau tahu ngomong tahu, kalau nggak ngomong nggak tahu. Yang bahaya aku tidak tahu tapi aku percaya. Nah bahaya. Enggak, aku nggak tahu sih tapi aku percaya. Nah mulai. Dan waktu percaya dia bisa punya confidence, tapi confidence nggak pakai clarity. Selesai. Kalau kamu meledakkan diri, kamu akan dapat bidadari nanti di surga. Percaya, dilakukan nggak bu Pak? Berarti semua yang kita lakukan sekarang tergantung aku percaya kepada apa. Maka hati-hati terhadap kepercayaan. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan jangan lupa menggunakan akal. Akal adalah fondasi menuju kepada kesadaran. Kenapa? Kalau tidak menggunakan akal, kita akan sulit sampai kepada puncak yang namanya sadar gitu. Sampai sini oke bu? Sip ya? Nah jadi kita habis ini tanya jawab ya. Jadi maksud saya untuk pembukaan kita bu, gimana sih cara mengaplikasikan kesadaran dalam keseharian? Simpel bu Pak. Nomor satu, sadari dulu bahwa setiap orang punya program yang berbeda bu Pak. Itu dulu. Berarti kata kuncinya semuanya beda. Dan hal yang paling membuat kita sangat suffering adalah mau menyamakan bu Pak. Kamu tuh harus kayak aku, jalannya yang benar gini. Makanya ibu bapak pun tadi sampai sekarang yang kunut nggak kunut berantem nggak bu? Yang atahiyatnya gini-gini berantem nggak? Kenapa? Karena dia nggak betah dengan perbedaan gitu. Padahal setiap apapun yang menyampaikan kepada kita, semua hanya pendekatan konteksnya dalam tanda petik tafsir, semuanya adalah berbeda. Jadi ibu bapak simpel ya. Yuk kita lepasin dulu benar salah baik buruk. Nomor satu mindset yang paling sederhana, beda aja sih. Saya mau nanya, kan kalau ngomongin negara paling Islam di dunia sekarang tuh Denmark bu Pak. Indonesia itu rankingnya 62. Pertanyaan, mana yang lebih bagus? Nggak ada, beda aja. Jepang sama Indonesia mana yang lebih bagus? Nggak bisa, beda aja gitu. Jadi kalau kita ngelihat dasarnya adalah beda dan kita menghormati perbedaan, kalau kita udah melihat perbedaan, satu poin bu Pak, apa yang terjadi pada diri kita? Nomor dua, saya ingin belajar bu Pak. Sekarang kalau mempersamakan, bukan pengen belajar, pengennya nyalahin. Kamu tuh kurang, kamu tuh begini. Kenapa? Nggak sadar kalau semuanya beda. Berarti ibu bapak semua individu beda nggak? Berarti kalau semua individu beda, caranya beda nggak? Ya udah, nggak bisa digeneralis dengan sesuatu yang aku yakini, dengan sesuatu yang aku anggap benar. Karena kenapa? Sadarilah bahwa semua itu adalah perbedaan.
Makanya di 49:13, aku ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal, mengenal. Disuruh apa Bu? Kenal loh. Bahasa Arabnya lita'ruf. Sekarang jadi ta'aruf. Sekarang jadi pengganti pacaran. Aku tuh nggak pacaran sih, ta'aruf aja. Ya nggak apa-apa sih. Sip ya. Berarti kalau mau belajar, kata kuncinya adalah 3. Semua pembelajaran adalah bagaimana aku bawa kepada diriku. Ini yang disebut internalisasi gitu. Berarti kalau udah mulai fokusnya di diri, apapun yang tampak di luar itu pasti ada kaitan sama diriku gitu kira-kira. Maka nomor 4 kata kuncinya jadi kontemplasi. Dah lupa. Maka simpel. Apapun yang sekarang kalau kita mau belajar kesadaran, nomor 1 lupa, akui dulu aja. Dah. Hari ini tuh banyak orang yang deny Bu, Bang. Aku tuh nggak apa-apa kok gitu. Padahal apa-apa banget. Misal. Karena kalau udah mengakui, itu satu step untuk kita bisa menginternalisasi gitu. Dan Ibu Bapak maaf ya, kalau programnya udah tebal banget nih, apalagi identitasnya udah banyak banget, ngaku-ngakuin hal-hal yang seperti ini tuh susah banget. Sip ya? Oke Bu, Pak. Berarti kata kuncinya sadar bahwa kita semua terpapar oleh Nah kamu, ya. kalau program mengenai pengetahuan umum, Ya. itu kan program, Ya. tapi kan itu ilmu pengetahuan juga diperlukan gitu. Pasti. Nah itu membedakannya gimana? Ya, gini, membedakannya adalah setelah dapat pengetahuan jadi korupsi atau enggak gitu. Betul nggak? Misalnya bikin pesawat, Oke. misalnya Kan kayak orang bikin A, bikin B, bikin C, itu kan dasarnya dia tahu, tapi Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak cek deh, semua inventor dia dapat bright idea, datangnya dari mana? Dari dalam Bu Bapak. Artinya apa? Disitulah ada intuisi, disitulah ada ide. Mungkin kalau pakai bahasa para nabi dan rasul, ada pewahyuan gitu. Sekarang saya tanya, maaf, Ibu Bapak, ide ini akan datang kalau kira-kira jiwa kita lagi tenang atau lagi chaos? Makanya Newton lagi santai. Lu jatuh apa? Hah? Nah gitu. Archimedes tuh dapat hukum Archimedes tuh bukan di lab loh, lagi mandi santai loh, gitu. Dan Nabi Muhammad dapat wahyu nggak di masjid loh. Di mana? Sip ya? Berarti kata kuncinya adalah once kita terkoneksi kepada kesadaran, kita akan mendapatkan sesuatu yang pas dengan takaran kita masing-masing. Nah maksud saya Ibu Bapak punten nih, kalau kita punya keunikan masing-masing, berarti kita dititipkan peran yang beda-beda nggak Bu Bapak? Iya. Kalau kira-kira sekarang cuma bisa jadi penumpang, nggak usah jadi pilot, udah beli tiket aja gitu. Nah, pilot. Tapi yang jelas ikutin pesawat yang sesuai dengan direction yang landingnya di tempat yang tepat. Kan nggak semuanya harus jadi pilot gitu loh Bu. Karena masing-masing kita nanti pasti punya peran. Jadi knowledge penting nggak? Penting. Karena tanpa knowledge kita nggak bisa adaptif dengan kehidupan. Contoh ya. Kesadaran tadi itu namanya Adam Bu Pak. Pure consciousness. Datang keinginan mau-mau, datang dari jiwa itu namanya Hawa. Jadi hati-hati ya, kita jangan mikir lagi bahwa ada Pak Adam ketemu Ibu Hawa, jadi pacaran misalnya. Nggak gitu, enggak. Terus punya anak, namanya Habil Kabil, berantem, finish, ya udahlah ya, udah aja. Tetapi kalau kita mau mengambil ini di ranah kesadaran ini, bahwa sang Adam kesadaran yang dilengkapi dengan yang namanya hawa nafsu, dan dia memiliki semua perangkat, berarti segala sesuatu apapun di eksternal itu bisa masuk ke dalam dirinya nggak? Bisa. Yang di luar ini namanya pengetahuan. Inilah yang disebut knowledge. Saya tanya,
Orang yang banyak pengetahuannya berkah nggak Bu Pak? Orang pinter itu berkah bukan? Hah? Gini. Sehat berkah bukan? Hah? Ibu bapak maaf ya, kira-kira kalau orang mau nyuri motor lagi dalam sehat atau lagi diare Bu Pak? Lagi sehat atau kalau lagi diare baru gini aduh ke toilet nggak jadi. Sehatnya bisa dipakai nyuri nggak? Pinternya bisa dipakai korupsi nggak? Berarti urusan sehat, pinter, knowledge apapun tidak terletak dari itu semua, tapi terletak dari kamunya memunculkan kesadaran atau tidak. Betul Pak? Oke, sekarang saya tanya. Berarti kalau Adam kebanyakan banyaknya pengetahuan, kesadarannya bisa ketutup nggak? Maka setiap pengetahuan ini namanya buah huldi, gitu loh Bu Pak. Contoh. Ibu bapak kalau bangun tidur cek scroll sosial media, suka lihat gosip nggak? Iya kencang lagi ya. Tapi yang kencang dari bapak-bapak ya aneh juga ya tadi bapak-bapak sih. Jadi ini bapak-bapak gosip ya. Saya tanya, waktu ibu bapak dapat berita gosip, dapat pengetahuan nggak? Masuk nggak? Nah mulai makan buah huldi lah. Ternyata di kita tertanam langsung punya image. Orangnya nggak kenal, nggak pernah ketemu, ngomongin ke temennya, tahu nggak dia ya makasih banyak. Bisa begitu nggak Bu Pak? Oh bukan bisa lagi ya. Dan biasanya kalau orang udah makan buah huli itu nyari teman sesama makan buah huli jadi gitu. Aduh sama siapa nih aku harus cerita gitu. Aku nggak nahan nih pengen cerita gitu Bu. Jadi kalau ketemu orang yang makan buah huli, dua-duanya mabuk buah huli, mabuk. Si Adamnya ketutup gitu. Oh si Adam kayak kenal aja, Adamnya ketutup. Nah. Jadi ibu bapak tolong disadari, Adam turun dari surga bukan kayak Mr. Bean ini, bukan. Tetapi kesadaran yang tertutup oleh pengetahuan, sehingga pengetahuan ini memberikan nutrisi kepada egonya, sehingga egonya menguasai dari kesadarannya. Dan ini tiap hari terjadi nggak? Kita ini kan Adam. Yang nanti kita ngerti, makanya ibu bapak punten ya, Adam itu mulai confused ketika diajarin nama Bu. Ini spidol, ini papan tulis, ini karpet. Jadi kita sibuknya sama spidol, karpet, papan tulis nggak? Lupa bahwa di sini ada energi, di sini ada energi, di sini ada energi. Lupa bahwa ini juga tampilan dia, ini juga tampilan dia, ini juga tampilan dia. Gitu loh Bu Pak. Jadi kita sibuk sama nama, tapi lupa sama yang punya nama. Ibu Bapak punten ya, siapapun kita namanya adalah identitas, tapi kita semua adalah aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat, bukan nama loh. Siapa aku di situ? Dirikanlah sholat untuk kamu tetap sadar bahwa kamu adalah percikanku. Bahwa semua percikan di hadapanmu juga percikanku juga. Bahwa setiap kamu melihat ketika kamu pakai kacamata Adam, kamu akan melihat semuanya tanpa nama. Maka puncak dari semua puncak adalah sudah melepaskan identitas. Berarti kalau aku sudah mengenal aku, dia sudah kembali kepada kesadarannya kira-kira. Berarti begitu ibu dan bapak udah melihat tanpa judgement, pulang namanya. Ibu bapak kita kalau disehati disuruh menilai atau disuruh menyaksikan? Nah, sekarang hari-hari banyak menilai, banyak menyaksikan. Tadi kan syaratnya bahasa saksi ya. Aku bersaksi, kok kayak nah itu. Betul nggak? Berarti si program ini datang, salah satu program yang paling besar yang memengaruhi keadaban kita, kesadaran kita adalah judgment. Maka Bu Pak, terakhir tadi udah 5 kata kunci yang paling esensial untuk membuat apapun kita mengaplikasikan kesadaran, kurangi menilai. Udah Bu Pak, lihat seapa adanya, bukan seapa akunya. Ada orang gini kayaknya, nah udah dikit-dikit tuh kayaknya gitu.
Perasaan sih. Sip ya. Karena ibu bapak punten nih ya. Judgment ini yang paling gampang datang dari panca indera. Betul nggak? Ibu bapak dulu guru saya pernah ngobrol gini dan saya dapat jawabannya 6 tahun. Guru saya nanya gini ke saya waktu itu. Pertanyaan gini, Bu, kamu tolong gambarkan saya, tapi jangan pakai panca indera. Aneh-aneh nih guru ya, jangan pakai panca indera. Berarti saya nggak bisa ngegambarin guru sebagai rambutnya putih dong? Nggak boleh, kan itu mata. Oke. Berarti kalau saya ngomongin suaranya cempreng, ya guru saya suaranya cempreng boleh nggak? Nggak boleh, kan itu pendengaran. Sekarang kamu cari jalan, gimana cara mendescribe saya tanpa panca indera kamu? Wah ibu bapak, itu long journey dari pertanyaan sederhana. Ternyata kita akan banyak tipuan dengan panca indera. Dan tipuan-tipuan yang paling sederhana itu adalah fisik kan. Ibu bapak ngaca 10-20 tahun yang lalu sama sekarang beda nggak dilihat di kaca? Kan tipuan ya. Betul nggak? Lebih lucu yang 20 tahun yang lalu atau yang sekarang yang mana? Makanya perlu ibu bapak ketahui ya, sekarang selain ada neraka jahanam, ada filter jahanam namanya udah ya. Itu penting. Jadi jangan percaya profil picture lah udah ya. Karena kenapa? Semuanya hanyalah filter. Berarti waktu Adam tahu nama, dia tahu filter nggak kira-kira? Karena nama hanya memfilter esensial Tuhan. Betul nggak? Karena nama hanya menjadi cover dari esensial dia gitu ya. Nah jadi ibu bapak sekali lagi, yuk PR paling besar yang subconscious mind kita sangat langsung relate dan connect itu adalah judgment. Berarti hal yang paling sederhana adalah less judgment. Ngelihat apa gini, kekurangan aku bisa menerima karena kekurangan aku bisa mengerti. Coba belajar kedepankan pengertian daripada penilaian gitu loh Bu. Understanding aja. Kenapa? Maaf ya, panca indera ini bisa nipu Bu. Ini kalau ada gelas isi air, saya masukin spidol, jadi bengkok Bu. Betul nggak? Karena ada pembiasan cahaya. Aslinya spidolnya bengkok nggak? Yang ngelihat di sana, yang lihat di sana, yang lihat di sini sama yang ngelihat beneran bisa berantem loh. Ini bengkok enggak, ini lurus enggak. Kenapa? Ribut dalam konteks yang namanya panca indera. Makanya kalau udah mulai dengar, dengar tuh nih, gitu. Katanya. Makanya ibu bapak maaf ya, jangan pernah percaya apapun yang disampaikan oleh faktor eksternal sebelum masuk kepada pengalaman yang akhirnya jadi di alam sip. Makanya kenapa rahmatan lil alamin, karena semuanya hanya dalam bentuk yang namanya pengalaman. Nah ibu bapak, sorry to say, maaf banget kalau usia di atas 40 programnya emang udah chaos banget sih. Iya, di atas 40 menuju 50 lebih chaos lagi, 60 wah lebih parah lagi, 70 ke atas ya udah aja sih gitu. Jadi maksud saya 40 ke 70 ke sini udah ya. Jadi gimana dong? Ya, tapi bukan berarti nggak bisa dirubah, bukan. Karena kenapa? Kumparan program ketika usianya semakin banyak, semakin kalau pakai bahasa neuroscience-nya semakin hardwired namanya, semakin mengerak gitu. Makanya ibu bapak disarankan per 1 tahun ada kebiasaan yang tiap bulan diganti satu, jadi 1 tahun 1 kebiasaan berubah. Let's say, ibu bapak merasa bahwa kayaknya aku pelit banget sih misalnya. Bulan ini dilatih jangan pelit Bu Pak. Jadi tahun depan kita punya satu habits yang berubah gitu. Nah makanya kenapa di tradisi Islam ada bulan Ramadan gitu Bu Pak. Bulan Ramadan itu kan training untuk diferensiasi habit sebetulnya. Sip ya? Oke Bu Pak. Jadi ibu bapak, yuk
sebisa mungkin. Program ini juga nanti akan si program ya. Program ini dalam bahasa Quran ini juga disebut berhala, Bu, Pak. Jadi berhala itu bukan patung, tetapi pemikiran yang mematung. Pemikiran yang kokoh, ya tahu Ibu Bapak ya? Kekeh. Dan biasanya itu nggak adaptif gitu. Nah, jadi sekali lagi Ibu Bapak, tantangan besar dalam hidup adalah reprogramming self gitu. Oke? Sip ya? Maka agama tuh bikin caranya. Sholat 5 waktu, puasa, tahajud, duha, itu bukan urusan rezeki, bukan. Itu reprogramming sebenarnya. Jadi kalau bisa Ibu Bapak, gunakanlah semua ritual-ritual keagamaan untuk melakukan apa? Reprogramming self. Bukan nyari rezeki gitu, bukan masuk surga gitu. Apalagi nanti, semoga nanti aku masuk surga. Kalau ada gitu. Kan nggak tahu. Ya. Maka semua hidup selalu hanya ada di sini sekarang saat ini. Jadi Ibu Bapak kalau mau terbebas dari masalah, mampir ke saat. Karena hanya di saat ini yang nggak ada masalah. Oke? Jadi kalau tidak ada masalah, ke saat. Saat ini adalah pulang. Saat ini adalah ilaihi rajiun, dan saat ini adalah perjumpaan seutuhnya dengan Allah. Sip ya? Artinya apa Bu Pak? Jangan lupa mampir ke saat. Sip? Oke? Sementara pemaparan itu dulu, saya balikin dulu ke Bunda Isya, siapa tahu ada pembahasan atau pertanyaan atau apa. Kita tepuk tangan dulu dong Ibu Bapak, ambil. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita udah pulang semua ya hari ini sekarang, dan sudah terjawab semuanya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Karena Kang Abu, saya merasa semuanya tadi mempunyai pertanyaan di dalam hati, tapi sudah terjawab. Itu belum sempat diomongin udah terjawab, udah terjawab. Tapi tadi masih ada satu hal Kang Abu yang masih ngelitik di saya, seperti anak-anak. Kan bayi dilahirkan itu kan belum ada program apa-apa. Ya. Jadi berarti dia masih kesadarannya masih kesadaran murni, dan itu yang disebut spiritual. Gitu. Ya. Nah, berarti kita dilahirkan sebagai makhluk yang spiritual. Yes. Jadi artinya ketika kita dibelajari untuk ya tadi kayak Adam, insil ini apa itu kan untuk diajarkan menjadi manusia. Gitu. Betul. Jadi kita boleh dong mengajarkan etika, mengajarkan budi pekerti sama anak gitu kan. Karena kalau tidak nanti dia juga kesulitan hidupnya gitu kan. Betul. Apakah itu juga bisa dikatakan bahwa itu menjadi dogma? Karena nanti bagaimana caranya mengajarkannya, karena nanti budaya aja kan berbeda. Ya. Untuk mengajarkan tidak ada benar, tidak ada baik buruk gitu, dualitas itu apa diajarin dari kecil atau gimana gitu? Oke, wah ini pertanyaan bagus banget. Oke, gini. Ini very nice question. Oke, gini Ibu Bapak. Saya mungkin agak lebih dalam lagi sedikit ya untuk berbicara tentang Ibu Bapak. Kita tahu bahwa kita ini melakukan perjalanan jiwa, betul nggak? Yes. Itu udah pernah bahas ya. Jadi pun sekarang kita terlahir dalam pandangan ini ya, dalam perspektif ini ya, si jiwa ini membawa reduksi dari semua hasil perjalanannya gitu. Jadi kualitas jiwa kita terlahir memang kualitasnya sesuai dengan apapun yang sudah dilakukan si perjalanan jiwa itu sendiri. Oke? Makanya Ibu Bapak maaf ya, jangan pernah melihat anak yang baru lahir itu kosongan atau nggak bisa apa-apa atau benih yang dalam tanda petik nggak tahu apa-apa. No, itu adalah seed, itu adalah bibit yang terbaik, makanya dia bisa lahir. Oke? Oke, pertanyaan. Secara kesadarannya udah 100%, tetapi suka nggak suka mau nggak mau, secara intelektual ada intelijen, ada intelektual. Intelektual itu adalah kepintaran. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama IQ lah, gampang. Nanti kalau intelijen ini kaitannya sama entah itu EQ, entah itu SQ. Pertanyaan, anak yang baru lahir
Dan ini terjadi sama siapapun, Bu. Dia akan hanya bisa mengambil nilai dari lingkungannya, Bu. Selesai. Dia hanya akan bisa mengambil value dari lingkungan. Maka dia siap untuk diinstal nilai apapun sama orang tuanya. Value dari lingkungan. Maka dia siap untuk diinstal nilai apapun sama orang tuanya. Clear ya? Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, si nilai ini menjadi nilai dalam konteks yang namanya warisan. Makanya kadang-kadang, maaf ya punten, bisa ini contoh sederhana aja. Kalau bapaknya diabetes, anaknya diabetes, bukan masalah diabetesnya, yang diwariskan adalah pola makannya gitu. Kebiasaan. Jadi ibu bapak nggak bisa gini ya, aku tuh kayaknya keturunan orang pelit deh, nggak bisa, itu malah latihan pelit aja tiap hari gitu. Ya. Makanya dalam penelitian kekinian, kalau kita ngomongin pakai epigenetik gitu ya, bahwa DNA itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ada 2 orang perempuan punya breast cancer, benih, yang satu pola makannya bagus, yang satu pola makannya nggak bagus, yang pola makannya nggak bagus yang dapat, padahal dua-duanya ada benihnya gitu loh. Jadi kata kuncinya, nurture atau lingkungan sangat mempengaruhi diri kita. Tapi yang menarik, kita nggak bisa milih lingkungan. Yes. Betul nggak Bapak? Yes. Kalau saya bisa request malah, enak Bapak. Ya Bapak. Rahim Ratu Inggris kan gitu Bapak. Brojol jadi calon raja enak gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan, lahirnya di mana kita, itu semua tergantung dari konsekuensi jiwa gitu loh Bapak. Jadi jangan iri, jangan dengki sama enaknya dia lahir di situ, aku lahir. Tapi kenapa? Itu semua udah konsekuensi jiwa. Udah titik. Sementara paham dulu di situ. Dan nanti kita bisa bahas ini agak lebih jauh mundur sih sebenarnya. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa setiap apapun yang diwariskan akan mewarnai nilainya si anak, betul nggak Bapak? Iya. Nah maka ibu bapak maaf ya, kalau orang tuanya punya kesadaran, maka yang akan diajarkan adalah kesadaran. Tapi punten pisan, mohon maaf, 98% yang diajari itu bukan kesadaran, tapi habits, kebiasaan. Dan menurut data penelitian, maaf banget, program orang tua yang diinstal ke anak lebih dari 95% nggak kompatibel gitu Bu. Karena orang tuanya nggak kenal sama anaknya. Dan memang sih tidak ada pelajaran untuk jadi orang tua, memang sih nggak ada sekolahnya. Makanya setiap anak terlahir dimanapun, memang dia akan mendapatkan program mentah dari orang tua. Selesai. Nah ibu bapak jangan heran, usia 0 sampai 7 itu usia teta kalau pakai bahasanya. Dia akan jadi spons, 100% dia akan nyontoh perilaku orang tuanya. 100% Bu. Bahkan ibu bapak maaf ya, selama di kandungan, apa yang dirasakan oleh ibunya itu adalah tercopy paste quote and quote ke dalam subconsciousnya kita misalnya. Makanya ibu bapak punten ya, kalau kita sadar bahwa si anak ini 50-50 dari ibu dan bapaknya, oke? Jangan pernah sekali-kali ngejelekin pasangan ke anak. Kenapa? Once istri ngejelekin suaminya ke anaknya, setengah dari anaknya chaos gitu. Once si suami ngejelekin istri ke anaknya, setengah dari anak ini chaos gitu. Makanya kalau di atasnya saling jelek-jelekan, ini produknya nggak jauh beda gitu guys. Sip ya, clear ya. Makanya suka nggak suka, mau nggak mau, siapapun yang dilahirkan di lingkungan apa, nilainya akan ikut ke dia. Tetapi ibu bapak punten nih, maaf ya, pada usia tertentu dia akan menemukan titik kulminasi. Yang siap-siap di titik rawan ini pasti orang tuanya banyak dilawan sama anaknya. Kenapa? Kok aku nggak ngerasa fit sama program yang dikasih ibu ya gitu? Kayaknya nggak gini deh. Gitu. Apalagi orang tuanya yang rada-rada konvensional gitu misalnya. Contoh ya. Ibu bapak kalau kita ngomongin intelijen itu universal. Universal. Pertanyaan,
Begitu si anak ini lahir di kalangan agamawan yang agak keras lah gitu, radikal gitu, si anak pikir, nah orang yang di luar agama kamu masuk neraka ya gitu. Oke? Si anak terprogram apa Pak? Berarti dia akan melihat siapapun temannya di luar dirinya bahwa dia adalah masuk neraka. Tapi pelan-pelan dia mulai sadar, Pak, kenapa ya? Itu orang beda agama sama aku, tapi baiknya luar biasa. Mikir nggak sih anak? Mikir. Masa sih yang masuk neraka orang sebaik itu, tapi bapaknya tetap gini, maksudnya tetap di dalam konteks konvensional, dia baik sih, tapi ya belum dapat hidayah aja kayaknya. Nah gitu. Sama kayak orang ngomong ke Bill Gates, ada yang gini, waduh Bill Gates tuh ya charity-nya luar biasa apa, tapi ada orang religi ngomong, tapi belum dapat hidayah sayang ya, gitu kira-kira. Sayang dia, kayaknya nggak masuk surga deh gitu. Mau masuk surga gimana, panitianya aja belum dibuat ya, gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah apapun yang disampaikan oleh orang tua sekarang, which is ibu dan bapak kan ya udahlah ya kita bicara dalam konteks sekarang berkelanjutan gitu. Ya mau nggak mau, kalau udah di insya usia 07, nanti 8 sampai 14, nanti 15 sampai 23, ini fase-fase kalau udah lewat semua, ya udah aja sih Bu. PR kita sekarang hanyalah nerima apa yang udah ditanam sebelumnya. Karena nanti hukumnya konsekuensi, karma lah bahasanya gitu. Berarti ibu bapak punten ya, maaf ya. Setiap anak punya consciousness ya kira-kira. Maka bu bapak punten bisa. Tugas orang tua justru hanya membukakan pintu untuk si anak kenal sama consciousness. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, tugasku hanyalah membuat anakku kenal sama Tuhannya, gitu loh. Itu keren banget. Makanya kan wasiatnya Yakub tuh ya, oh keren banget. Yakub tuh takut cuma satu kalau waktu dia mau meninggal, Al-Baqarah 133. Nah, kalau papa nggak ada, kamu mau nyembah siapa? Itu keren banget pertanyaannya. Jadi dia nggak mikirin nanti kamu makan apa, meskipun itu penting ya. Kamu sekolah di mana, kamu nggak gitu. Tapi once papanya udah nggak ada, kamu mau nyembah siapa? Anaknya keren jawabannya, tenang aja Pak. Saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ibrahim. Karena tahu bahwa semuanya dalam satu kesatuan yang disebut consciousness gitu kira-kira. Contoh, Ibrahim anak soleh atau anak durhaka? Durhaka. Nah, bingung jawabnya ya. Ibu bapak bener-bener ya. Stigma sekarang kalau ada anak nggak nurut sama orang tuanya disebut anak apa? Durhaka. Betul? Terus sekarang kadang-kadang juga ada yang ngomong, oh anak aku tuh taat banget deh sama aku, nurut banget. Itu ibu bapak harus hati-hati juga loh. Karena pada tingkat kedewasaan tertentu dia akan tersisa. Karena kenapa? Orang yang nurut banget sama ibu bapaknya, dia nggak punya pendirian. Gitu. Nah, saya kasih contoh. Ibu bapak punten ya, papanya Ibrahim itu kan namanya Azar. Dia mewariskan ke Ibrahim, kamu ikutin ya ini. Oke. Begitu Ibrahim ada awaken, ngomong Pak, kayaknya pemikiran papa udah gak relevan deh. Berarti karena bapaknya nyembah berhala kan? Ibu bapak awas loh ya, ngomong nyembah berhala jangan ada patung gini-gini, bukan. Jadi akhirnya kalau ada rumah yang banyak patungnya, banyak berhala, bukan. Berhala itu pemikiran yang mematung. Ingat gak waktu saya kasih contoh patung pancoran Bu Pak? Patung pancoran dari saya lahir sampai sekarang gini terus Bu Pak? Nggak ada gini kayak, nggak ada. Berarti dia mematung terus gak? Berarti kalau dia mematung terus berubah gak? Maka kalau orang pemikirannya dari 10 tahun sampai sekarang gitu-gitu mulu, dia lagi nyembah berhala namanya. Dari dulu tahu sholat gitu mulu, dari tahu umroh gitu. Gak ada perkembangan esensi kesadaran. Ini kita misalnya, berarti dia masih memiliki all belief system gitu. Itulah yang disebut menyembah berhala. Nah, Ibrahim gak mau. Pak, pola pikir aku gak gitu sih. Gak bisa Pak, kamu tuh gini gitu. Maka Ibrahim nurut sama bapaknya gak? Nurut nggak? Enggak. Kalau pakai perspektif sekarang, Ibrahim anak yang soleh, anak yang durhaka. Jadi kalau ibu bapak punya anak yang durhaka, berarti mau ngikutin jejaknya Ibrahim. Alhamdulillah anak durhaka banget. Kenapa?
mau jadi Ibrahim. Tapi Pak Abu kan Ya. yang diminta sama Allah juga bukan harus nurut sama orang tua, Iya. tapi harus hormat kan? Ada Bu, Pak, punten ya. Tidak ada satu statement pun dalam kitab suci, ikutilah ibu bapakmu. Nggak ada Bu. Karena ibu bapaknya belum tentu layak diikuti. Tetapi milikilah hubungan yang baik dengan ibu bapak. Makanya di surat 9:114 ya Bu, Pak. Itu Ibrahim ngomong gini, udah jelas-jelas bahwa bapaknya ini musuh Allah, maka aku tidak akan mengikutinya, tapi aku akan tetap santun kepada dia. Jadi ya maaf ya, setiap bibit itu punya pertumbuhannya masing-masing gitu loh Bu. Jadi kita nggak bisa mengeneralis apalagi membandingkan gitu. Kenapa? Karena dalam setiap nilai yang diinstal kepada si anak, pelan-pelan dia akan bertumbuh kesadarannya, maka dia akan menghancurkan semua nilai ini. Sama seperti Ibrahim menghancurkan berhala bapaknya gitu. Nah, Ibrahim punya anak nggak? Ismail. Hampir lupa. Ternyata Ibrahim, oh gini ya ternyata. Makanya, ingat, sembelih anak kamu. Jangan kamu install berhala kamu juga gitu. Biarkan dia bertumbuh sesuai dengan benihnya, sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan passionnya dan seterusnya. Oke Bu, Pak. Sip ya. Jadi Ibu Bapak maaf ya, penting banget untuk mulai menyadari tentang next generation sih. Udahlah, kan kita sekarang tinggal nerima karma nih ke anak-anak, ke cucu dan lain-lain. Tapi gimana caranya mewariskan supaya next generation beneran menggunakan nilai-nilai kesadaran daripada nilai-nilai kebiasaan, itu sih kata gue. Sip ya. Dan dalam hidup ini nggak ada benar salah. Ibu Bapak pun tanya jangan bilangin aku tuh orang tua yang nggak benar, gitu. Nggak bisa. Karena Ibu Bapak dalam hidup tidak pernah ada keputusan yang salah. Karena yang terjadi itu pasti yang terbaik saat itu. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah dinamis kira-kira. Oke? Sip? Itu pun. Terima kasih. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak? Silahkan. Yang mau bertanya, mau undang kamu dari sini. Kalau tatap muka lebih enak bertanyanya. Yuk. Titip ya Mbak Arsa. Kamu bagaimana jika anak ini justru menjadi anak yang baik dalam arti berkesadaran ya. Nah, terus orang tuanya yang tidak baik. Ibu nurut aja sama anak ya. Punya ini berkaitan dengan adjust dari keluarga sekitar bahwa ya ini karma dari bapakmu, kamu kok ya, maksudnya kamu kok malah jadi baik gitu loh, karena kamu keturunan 7 turunanmu itu enggak baik. Nah itu bagaimana Kak? Iya. Terima kasih. Gini Bu, kalau kita udah mulai ngerti ini semua antara orang tua, ibu, bapak, dan anak, si segitiga ini akan selalu menjadi satu poin aja, kata kuncinya. Kata kuncinya adalah siapapun itu menjadi teman bertumbuh. Udah, selesai. Gitu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kamu akan mewarisi kualat dari 7 keturunan di atas gitu misalnya. Dan kamu akan mengemban dosa orang tua gitu misalnya. Nggak ada sih Bu Bapak. Yang ada, karena kita dikasih habits itu yang diwariskan ke kita. Tapi Ibu Bapak maaf ya, kita sebagai anak bisa merubah habits itu nggak kira-kira? Hah? Makanya nggak bisa nyalahin juga. Oh aku tuh lahir di orang tua yang penjahat sih, jadi aku jahat, nggak bisa. Karena bagian dia lahir di mana itu proses karmanya. Tapi menjadi apa dia setelah mendapatkan proses karma itu adalah hidupnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang tua kita, nggak bisa gini. Aku tuh jadi gini gara-gara emang dididik orang tua yang gini sih. Gitu. Makanya 13-11 kenapa hadir? Aku tidak akan merubah keadaan siapapun kalau kamunya nggak mau berubah. Itu sih kata kunci. Nah sekarang punten mohon maaf ya, orang tua kadang-kadang egonya kencang tinggi nggak kira-kira? Dengan stigma, status sosial bahwa orang tua adalah layak yang paling diikuti dan didengerin gitu misalnya. Nah itu jadi construction sosial gitu loh.
Nah maaf ya, kaitan ini udah nggak bisa laku nih di era-era Gen Z sekarang, nggak bisa. Apalagi ibu dan bapak menggunakan old style pendidikan yang, nah kamu sholat ya, kalau nggak kamu masuk neraka. Gen Z sekarang bisa ngejawab loh, emang neraka di mana mah? Gitu. Pusing ngejawabnya gitu. Kenapa? Karena ini nanti kaitannya sama informasi gitu. Karena hari ini kita sudah overload information. Gitu Bu. Nah, pertanyaannya kemarin saya waktu di Kemendikbud itu banyak orang tua yang menanyakan ayat apa yang harus saya baca supaya anak saya yaitu tadi nurut dan lain sebagainya. Iya, oke. Makanya mohon maaf karena bukan aku nanti mau tak ajak ke sana. Iya, gini Bu, Pak, maaf ya. Kan saya rasa kita di sini kan udah bukan tipikal anak cantik perbanyak Maryam, anak cakep perbanyak Yusuf, gitu, kan gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah simpel. Begitu frekuensi orang tuanya berubah, frekuensi anaknya pasti ikut berubah. Selesai. Artinya, kalaupun nanti ada bacaan-bacaan tertentu, bacaan apapun yang membuat menenangkan batin, ya udah aja sih. Kata kuncinya bukan bacaannya, tetapi bacaan itu membuat batin kita jadi tenang atau tidak. Karena yang akan bermanfaat itu bukan bacaannya, tapi ketenangan batin. Dan batin yang lebih tenang, dia akan memvibrasikan ketenangan itu sama anaknya salah satu. Gitu. Maka kalau boleh saya komain, jangan mikir baca apa sih, contohkan apa. Karena contoh itu jauh lebih dominan daripada bacaan dan wejangan gitu. Itu sih kata. Sip ya. Jadi kalau si ibu ini suka Yasin, Yasinan nggak apa-apa Bu. Suka Al-Kahfi nggak apa-apa. Karena kata kuncinya bukan apa yang dibaca, tapi pembacaan ini membuat batinnya tenang atau tidak. Nah, ketenangan batin itu yang bisa merubah. Gitu. Sip ya. Oke. Ada tambahan lagi Kang Abu, katanya. Jadi artinya doa apa? Apa? Artinya doa. Nah, maka ibu-ibu suka ngedoain anaknya nggak? Nah, doa sekarang kan kata-kata tuh, betul nggak? Jadi kalau kita masuk ke dalam konteks artinya doa, doa itu adalah mengundang dengan perilaku, itu namanya doa. Jadi kalau yang namanya doa adalah action, contoh ya. Ini contoh klasik kita ibu bapak. Ibu bapak kalau mau ngundang semut, pakai toa teriak, mut, datang nggak? Enggak. Kalau mau ngundang semut datang, gimana caranya? Kasih aja, Bu. Tanpa teriak-teriak datang nggak? Nah, pertanyaan. Ini saya kasih label beda, coret, merica, tapi isinya tetap semut tetap datang nggak? Berarti semut tidak membaca ini, tidak mendengar ini. Tapi tulisannya gula, isinya merica, datang nggak? Nah, jadi kalau kita kaitkan ini sama Allah, katakanlah mengundang dia bukan dengan ucapan teriakan kata-kata, tapi dari sikap manisnya di mulut kita. Kalau kamu manis, otomatis dia datang. Makanya manis ini ada dalam diri. Label ini ada dalam Ibu bapak saya mau nanya, doa yang didengar doa orang Islam, doa orang Hindu? Doa di depan Ka'bah atau di Raja di sini? Berarti ini nggak ada urusannya sama letak geografi, tidak ada kaitannya sama identity. Sip ya. Makanya Nuh aja di 1145, Nuh, kamu jangan doa, kamu nggak ngerti esensi. Nabi Nuh aja digituin. Karena kenapa? Ya Allah, selamatkanlah anak saya. Ih, kamu mah nggak ngerti. Minta diselamatin anak yang udah dijelaskan, anaknya nggak mau diselamatin. Karena aku tidak bisa menyelamatkan ketika dirinya tidak mau diselamatkan. Gitu loh. Sip ya. Jadi ya ibu bapak, ya Allah semoga anak saya soleh, soleha, nggak apa-apa sih.
Tapi kalau perilaku ibu bapak nggak berubah, nggak akan ada perubahan juga sih. Karena kata kuncinya adalah contoh. Maka doa yang terbaik adalah perilaku, contoh. Gitu. Sip ya. Baik, terima kasih Kang Abu. Tepuk tangan dulu dong sama Kang Abu. Ini mau ditutup aja atau dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Iya, bapak-bapak mungkin. Semuanya ibu-ibu yang bertanya. Satu frekuensi. Oh, satu frekuensi. Ya kanan. Baik, ada yang mau bertanya? Gak ada. Aman ya? Aman. Baik Kang. Antara aman atau enggak emang nggak ngerti sih, tapi nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kalau udah 13 tahun gini udah cerdas-cerdas. Karena Bu nggak perlu nyuruh sholat. Setiap hari kita sholat aja pasti anak ikut. Mantap. Mantap. Nggak usah suruh makan sayur. Kalau makan bersamanya ada sayur. Betul. Aja. Pasti ikut dari kecil. Contoh ya Pak ya? Iya. Contoh yang bisa langsung ternikmati. Jadi itu ya ibu-ibu tadi udah Kang Abu sampaikan bahwa ternyata untuk menerapkan kesehariannya itu harus kita alami, dan yang kedua harus kita contohkan, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita alami dan bisa kita contohkan pada anak-anak kita, terutama pada orang-orang terkasih kita, karena memang hidup itu tiap hari dinamis Kang Abu. Kita hanya bisa menyiapkan diri kita, wadah kita, untuk kita bisa menerima apa ketentuan Allah setiap hari, ketetapan Allah setiap hari, atau realitas yang hadir pada kita. Dan kajian pada hari ini itu sangat membantu sekali, karena gejolaknya kamu yang saya rasakan setiap hari itu, ya kalau sholat ya kita tetap sholat sih, Ya. tapi ternyata sholat itu tidak merubah apa-apa ketika kita tidak mempunyai kesadaran. Betul. Ya, jadi tidak merubah menjadi lebih tenang. Ternyata sholat itu akan lebih tenang ketika setelah sholat kita bertemu dengan kesadaran. Kita dari sholatnya kita bersama kesadaran. Hanya itu aja mungkin ya Kang Abu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya belajar pada hari ini. Dan teman-teman yang di online juga terima kasih untuk selalu hadir. Dan kita selalu akan berpegangan tangan sesuai dengan namanya Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Kita akan selalu bersama-sama menuju satu kebaikan. Itu aja Kang Abu. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Kita doa sebentar ya. Ya, boleh Baik. Kang Abu silakan ditutup dengan doa. Ibu dan Bapak dapat sesuatu hari ini? Ya, alhamdulillah. Atur nuhun Ibu dan Bapak, senantiasa apapun yang kita dapatkan hari ini sesuai dengan kapasitas kesadaran kita masing-masing. Selamat, dan yang terpenting kesadaran untuk kita terus bertumbuh dan belajar. Dan mungkin kata kuncinya, yuk terus berlatih melepaskan jadi orang baik tapi jadi orang sadar, apalagi jadi orang jahat tapi jadi kembali menjadi orang sadar. Dan itu semua adalah latihan long life education. Hidup ini adalah belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun adalah putusan semesta yang akan memberikan pelajaran kepada kita. Senantiasa kita mencintai proses pembelajaran ini. Santai dan rileks. Al-Hadimiyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan Bapak hatur nuhun, saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak pas dan tidak baik, karena saya nggak tahu apa-apa, tak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang pasti. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan adalah baik, tapi yang lebih baik adalah yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita terus menjaga sesuai dengan nama Fastabiqul Khairat, dan yang terpenting Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.